Bagaimana cara mafia merampas aset orang lain? Perampasan aset ini sebenarnya bisa dilakukan secara legal dan juga secara ilegal. Tetapi mafia itu adalah pebisnis. Jadi tujuan mereka adalah menghasilkan profit dengan memanfaatkan celah sistem. Sekalipun kalau misalnya dengan cara yang baik itu nggak bisa dilakukan, mereka terpaksa untuk melakukan sedikit-sedikit kriminal yang menguntungkan diri sendiri. Jadi merampas aset di sini adalah apa yang bukan miliknya menjadi miliknya dengan magic, ilmu yang dia ketahui. Yang pertama adalah skema penawaran kredit. Penawaran kredit ini adalah seperti ini. Saya adalah seorang pengusaha yang memiliki uang 100 juta. Pada saat saya ingin membeli properti, saya tidak membeli secara orang seperti orang umum yang harganya 1 miliar terus saya bayar cash di depan. Saya juga nggak ngambil kredit bank dengan metode membobol perbankan. Melainkan saya menawarkan orang ini uang dengan jaminan asetnya dialah yang akan ditaruh dan dibalik atas nama saya atau atas nama orang yang saya utus untuk menjadi dari pihak saya, agar apabila uang ini nggak bisa dibayarkan nanti ke depannya, aset ini secara otomatis jadi milik saya. Jadi rumah harganya 1 miliar, saya cuma punya uang 100 juta. Saya akan menawarkan orang yang memiliki rumah ini adalah pinjaman. Karena orang bisa jadi tidak mampu untuk menjual rumah ini karena likuiditasnya rendah. Tapi dia butuh uang cepat. Nah, uang cepat ini, mafia bergerak sebagai peminjam. Jadi, skemanya adalah loans. Mereka akan meminjamkan uangnya kepada orang tersebut. Tapi jumlah pinjamannya itu nggak sinkron dengan batasan aturan yang logis, batasan aturan yang etis. Karena kalau mau pinjam uang 100 juta, maka aset yang dijaminkan itu harusnya nggak boleh lebih dari 200 juta kalau kita ngomongin etika bisnis. Tetapi mafia memanfaatkan etika bisnis ini. Hukumnya nggak dilanggar, tapi etikanya yang dilanggar. Rumah harga 1 miliar, harusnya pinjaman didapatkan di angka 750 juta. Prinsipnya 75% dari total nilai aset. Nah, tapi mafia ini menawarkan 100 juta mau atau tidak. Ketika orang butuh uang, mau nggak mau dia akan ambil, rumah akan dijadikan jaminan. Karena orang merasa suatu saat dia akan bisa membayar dan asetnya nggak akan diambil kan. Aset ini kan hanya dijaminkan dieksekusi ketika gagal bayar. Gagal bayar itu disebut bukan prestasi. Nah, mafia ini membuat sistem bahwa orang ini harus gagal bayar. Kuncinya ada di dalam perjanjian kerjasama. Jadi pada saat ditulis dalam perjanjian kerjasama, mafia itu akan memberikan bunga yang besar dan akan ada floating ketika dalam hitungan beberapa bulan itu telat dalam pembayaran. Jadi pembesaran yang menyebabkan bengkak hutang ada di bunga dan floatingnya, termasuk dari jumlah denda yang nggak bisa dibayarkan itu. Jadi sudah hutang, telat bayar, denda dibesarin berkali-kali lipat. Sehingga mafia yang awalnya minjamkan 100 juta, minta bunga 10%, 20%. Ya. Misalnya 10 juta, 20 juta, menjadi bengkak berkali-kali lipat karena floating dan denda. Ketika floating dan denda itu nggak bisa dibayarkan oleh pemilik aset, mafia punya hak untuk eksekusi. Karena di dalam perjanjian tertulis apabila mereka yang peminjam, krediti ya, debitur ya, itu nggak bisa membayar mafia ini, maka rumah akan disita. Dan pengeksekusian itu dilakukan di dalam pengadilan. Jadi mafia ini bekerja sama dengan pengadilan pada saat dia ini berhasil bisa mengeksekusi asetnya. Untuk bisa merubah dan secara legal itu membuat apa yang aset ini di dalam perjanjian aja menjadi milik mafia itu harus diputus di dalam pengadilan dulu. Ketika sudah diputus bahwa perjanjiannya tertulis di dalam situ, kalau nggak bisa bayar dalam berapa bulan dan bunga nggak bisa dibayarkan, aset menjadi milik mafia, maka pengadilan terpaksa harus memutus sesuai dengan apa yang di dalam perjanjian itu. Karena perjanjian itu sah ketika dibuat oleh dua belah pihak terhadap apapun yang mau ditulis oleh dua belah pihak itu, selama nggak melanggar hukum. Nah masalahnya, hak untuk memberikan kredit 100 juta dengan aset 1 miliar itu kan nggak melanggar hukum. Itu kan cuma soal etika bisnis. Lalu beban bunga dan juga aturan tentang denda itu kan hak dari mafia juga. Selama pihak yang kedua ini menyetujui. Pihak kedua ini adalah pemilik aset itu. Nah, di dalam perjanjian itu biasanya mafia juga membuat agar orang yang mau pinjam ke dia ini tidak membaca seluruh dokumen perjanjiannya. Artinya ada unsur pada saat melobi dan pada saat negosiasi mereka akan dihapusi. Dihapusi itu jadi perjanjian itu nggak usah dibaca kasarannya. Karena kita lihat secara garis besarnya aja ini umum bagi dua belah pihak. Tapi padahal ketika ini mereka yang mau jadi korban ini pemilik rumah ini membaca secara detail akan ada pasal-pasal atau delik yang tidak dirumuskan secara jelas tentang teknik perampasan asetnya. Oleh karena itu mafia memanfaatkan dari sisi perjanjiannya agar bisa dieksekusi dan dia memiliki aset yang totalnya jadi 1 miliar. Bagi mafia,
pada saat dia mau merampas aset, uang 100 juta itu harus dibuang. Karena memang dia mau mengubah 100 jutanya jadi 1 miliar. Tapi memang sisi negatifnya adalah mafia ini memiliki 1 miliar berbentuk rumah. Nah, kalau dia memiliki rumah yang nilai 1 miliar, pertanyaannya positif atau negatif? Kan kita lihat dari nilainya sebenarnya, bukan ngomongin likuiditasnya. Kalau likuiditasnya rendah, tapi nilainya lebih tinggi, ya lebih baik kita ngambil nilainya dulu. Likuiditas kan bisa kita ambil. Contoh nih, mafia bisa menggunakan skema perbankan. Itu rumah dikreditkan ke bank, lalu nanti akhirnya nggak bisa bayar, uangnya diambil, meskipun jumlah uang yang bisa diterima itu lebih kecil, nanti akhirnya dilelang oleh perbankan, ya udah rumahnya hilang. Ibarat kata menjual rumah ke perbankan itu adalah solusi ketika dia sudah berhasil mendapatkan asetnya. Aset rumah senilai 1 miliar itu dia cairkan 750 juta, uangnya dibawa pergi, rumahnya disita bank, akhirnya dilelang. Itu adalah salah satu contoh apabila ingin mencairkan. Tapi kalaupun belum mau dicairkan, seenggaknya dia akan berhasil. Teknik perampasan asetnya sudah berhasil. Mengubah 100 juta jadi 1 miliar. Dengan memanfaatkan sistem kredit dikasih ke orang, nggak bisa bayar, kembali dalam bentuk aset. Tergantung sisanya. Mau melakukan teknik ini seberapa banyak. Mau punya 10 rumah, ya cari 10 orang yang bisa diambil ini. Kita tawarkan skema kredit. Model bisnis seperti ini harus keluar modal dulu. Karena mafia harus bertindak sebagai kreditur, sebagai pihak leasing. Leasing yang tidak punya izin tapi akan menawarkan uang. Mereka hanya mengandalkan sistem perjanjian dari sisi hukum dan eksekusi di pengadilan. Lalu yang kedua, kita masuk ke teknik akuisisi melalui obligasi. Jadi, mafia itu melihat obligasi bukan sebuah instrumen investasi, tapi adalah permainan untuk mengambil alih paksa aset orang lain secara legal. Terjadi transaksi antara pihak A dan pihak B. Pihak A ini adalah penghutang, pihak B adalah pihak yang berpiutang. Piutang itu kebalikannya hutang, berarti mereka yang punya hak untuk menerima uangnya kembali. Nah, pihak B ini kan pasti kan menerbitkan obligasi ya. Ini kan bisa menerbitkan obligasi. Maksudnya pihak B ini menerima obligasi karena dia pemegang piutang. Jadi pihak A ini menerbitkan obligasi surat hutangnya. Nah, surat hutang ini kan dipegang oleh pihak B. Pihak B adalah yang berpiutang. Ketika pihak A ini tidak bisa bayar, pihak B ini kan pasti akan merasa dirugikan. Nah, pihak B ini kebetulan pengusaha yang bukan mafia. Pengusaha benar-benar. Jadi waktu dia mau mengeksekusi ya pakai cara yang secara umum atau secara moralitas dianggap etis. Mafia menghubungi pihak B. Mencari orang yang ada di pihak B, mereka yang berpiutang tapi mereka tidak mendapatkan haknya kembali. Pihak A yang hutang melakukan manifestasi. Itu adalah target yang bagus untuk mafia dalam hal menggunakan akuisisi obligasi ini. Mafia akan membeli surat piutang. Jadi ini kan surat hutang ya sebenarnya. Surat hutang itu kan dikeluarkan oleh pihak A. Jadi pemegang adalah pihak B. Nah, pihak B ini kan statusnya piutang. Dia akan membeli piutangnya. Jadi obligasinya dipindah tangankan ke mafia itu. Jadi akhirnya mafia akan memiliki hubungan bisnis dengan pihak A. Pihak B merasa diuntungkan nggak? Pasti diuntungkan. Karena apa? Dia sudah punya piutang. Si A nggak bisa bayar. Saya kan berhak atas uang itu. Kok kamu wan prestasi? Saya ini butuh uangnya. Waduh, ada nggak ya solusi? Datanglah mafia. Mafia hadir dengan sebuah solusi. Saya akan bayarkan kamu. Dengan begitu, hakmu yang memiliki piutang di awal menjadi lunas. Hubungan bisnismu dengan pihak A putus. Saya yang mengambil alih hubungannya dengan pihak A. Saya yang akan berurusan dengan pihak A. Kamu nggak usah ya. Kamu cukup sudah dapetin uang itu. Tapi, mafia ini memanfaatkan pengurangan depresiasi yang cukup besar sekali. Karena obligasi harusnya nggak bisa dibeli dengan harga lebih murah. Jauh ya, nggak boleh lebih turun daripada 10%. Karena itu dianggap gak etis. Mafia ini dobrok, ditabrak aja, diterobos. Dari yang awalnya surat hutang misalnya 1 miliar, dia tobros jadi 500 juta. Kalau ditanya melanggar hukum nggak? Ya enggak. Ini kan hubungan bisnis, terserah kan. Cuma mafia memang kurang etis. Dia memanfaatkan ini orang yang lagi punya masalah, punya piutang, tapi nggak dibayar-bayar. Ini saya tawarkan, tapi 50% lebih kecil, mau nggak? Berarti bunganya nggak dibayarkan. Orang pada saat memberikan pinjaman, uangnya 1 miliar, kan pasti minta bunga juga. Berapapun misalnya bunganya 10% aja. Kita ambil supaya belajarnya gampang di sini. 1 miliar, 10%, 100 juta. Berarti hak dari pihak B adalah 1,1 miliar termasuk hutangnya. Nggak bisa bayar pihak A ini, bukan prestasi. Mafia datang. Ini 500 juta, mau nggak? Kalau nggak gitu, kamu akan bersengketa dengan pihak A. Dan pada saat pihak A nggak bisa bayar dan mereka adalah orang kuat, kamu terpaksa akan kalah di pengadilan juga. Lebih baik kamu tak kasih uang langsung 500 juta, walaupun nggak dapat bunganya dan hutangmu itu jadi, piutangmu itu jadi lebih kecil, minimal kamu dapat uang. Anggaplah ini sebagai kerugian. Akhirnya, mafia ini hadir sebagai solusi yang membuat B terpaksa mengambil solusi dari mafia itu. Menjual surat hutangnya.
piutangnya akan terlihat lunas, tapi dia akan cuma bawa 500 juta. Nah, ini adalah permainan yang luar biasa yang dilakukan oleh kalangan kelas atas. Pihak B selesai ya, putus hubungan ya. Ya udahlah, makasih ya 500 jutanya, tapi brengsek lu. Gua maunya 1 miliar minimal, tapi karena lu cuma bisa ngasih segini, dan daripada gua rugi, mendingan gua cut loss dengan di angka 500 juta lah. Jancuk ini ya udahlah, fuck you. Dia pergi. Selesai ya pihak B ya. Mafia berkuasa atas surat utang itu. Nilai surat utangnya berapa? 1 miliar tetepan. Kan 500 juta cuma dibayarkan ke pihak B. Jadi ketemulah pihak A yang baik-baik ini yang nggak bisa bayar karena memang nggak mampu bertemu dengan para mafia yang bisa membuat dia mati seketika. Surat utang nilai 1 miliar. Artinya kalau pihak A ini dipaksa melunasi, pihak mafia ini pasti akan mendapatkan profit sebesar 500 juta. Dari mana? Dia akan keluar biaya operasional 500 juta untuk beli surat utang dari pihak B yang punya piutang itu. Akhirnya kalau dia minta ini A harus lunasi, kan 1 miliar ya, plus bunganya ya 100 juta. Berarti modal 500 juta jadi 1,1 miliar. Dapat profit 100% lebih dikit lah. Nah, pihak A ini mengeksekusi seluruh aset yang dimiliki, mafia ini mengeksekusi seluruh aset yang dimiliki oleh pihak A. Pihak A ini yang berutang ya pokoknya ya. Mafia mengeksekusi dan dibawa ke pengadilan. Jadi permainannya masuk ke dalam hukum juga. Di dalam pengadilan, apabila pihak A ini tidak bisa melunasi, maka seluruh aset yang dimiliki akan disita, termasuk harta pribadinya. Lu kan sebenarnya nggak bisa kalau misalnya dia PT. Kan sebenarnya PT kan terpisah. Mafia juga punya sistem di mana dia membuat pengadilan itu agar bisa menyita aset pribadi yang dimiliki oleh pihak A ini, termasuk perusahaan-perusahaannya, agar bisa melunasi surat hutang ini. Oleh karena itu akhirnya mafia ini menyerang dengan cara yang sedikitnya agak nggak legal ya, agak ilegal dikit, memaksa, memeras dan menyuap. Itu akan dipermainkan di dalam pengadilan. Ketika pihak A ini sudah kalah, berarti dia harus dipaksa disita asetnya dan dilelang oleh mafia. Jadi mafia ini kan belum terima cashnya. Saya sudah keluar 500 juta dan saya terimanya dalam bentuk ya mobil, tanah, rumah, perusahaan, goodwill-nya, segala macam dah. Nilainya sekaligus ini sama mafia di markup. Nilainya bisa minta lebih tinggi pada saat penjatuhan vonis di dalam pengadilan. Haknya 1 miliar, nggak bisa bayar, minta disita. Dan pada saat penyitaan dalam hukum perdata itu kita bisa minta yang namanya petitum. Petitum deposita bisa diminta ke pengadilan. Saya minta hak untuk disita asetnya dengan jumlah yang nilainya lebih tinggi. Tapi nggak ngomongin angka. Kalau ngomongin angkanya nggak boleh, tapi harus ngomongin aset-asetnya. Yang tahu angkanya ya mafia sendiri di belakang. Saya sudah berhasil memegang obligasi senilai 1 miliar padahal saya bayar 500 juta, asetnya mau saya naikkan jadi 2 kali lipat. Karena dia nggak bisa bayar, disita lebih-lebihan. Jadi mobil, rumah, dan perusahaan dan lain-lain itu yang dicari oleh mafia adalah sampai 2 miliar. Ini estimasi lah ya, sampai 2 miliar. Sudah surat hutangnya 1 miliar, dia mau ngambil sampai 2 miliar. Ketika sudah disita, A akan hancur total. A akan hancur total karena karena A punya hutang sama B nggak dibayar, bukan karena dia nggak punya uangnya semua, tapi belum dieksekusi aja sama pengadilan. Cashnya memang nggak ada, tapi ketika diobrak-abrik dan dilihat perusahaannya ini masih punya nama, masih punya inventory, masih punya mesin, dijuali semua. Sampai nilai asetnya 2 miliar diambil alih oleh mafia. Itu adalah teknik kedua dalam akuisisi paksa menggunakan surat obligasi. Selanjutnya yang ketiga, mafia menggunakan teknik investasi bodong atau proyek fiktif. Ini beda lagi, yang tadi sudah nggak ada. Kita masuk ke teknik yang ketiga. Investasi bodong ini permainannya cukup simpel sebenarnya. Saya mengajak orang lain untuk berbisnis dengan saya. Dengan jaminan, asetnya dia dan aset saya dipersatukan untuk menghitung kekayaan. Termasuk kita memasukkan modal di sana. Dirikan badan usaha bersama. Nah, singkat cerita, pada saat mafia ini ingin membuat aset dari lawan partnernya ini menjadi masuk ke dia menggunakan teknik di mana adanya skema investasi bodong juga ke perusahaan lain. Jadi simpelnya gini, dia minta orang untuk investasi ke perusahaannya dia, tapi ayo kita punya bisnis bareng. Uangnya sudah masuk di tempat ini. 1 miliar, jadi 2 miliar ya. Pada saat sudah berbisnis, mafia ini bilang kepada pihak partnernya bahwa dia akan menginvestasikan dananya untuk membeli produk di perusahaan lain. Karena kita membutuhkan peralatan, kita perlu pendanaan, segala macam. Semua bisnis itu konsepnya sama kok. Pasti keluar uang untuk capital expenditure. Nah, capital expenditure ini yang dimanfaatkan oleh mafia. Kerjasama dengan pihak lain. Kita sebut pihak C. Mafia dan pihak C ini teman. Tapi mafia ini memanfaatkan orang yang jadi partnernya untuk memasukkan seluruh asetnya bersama. Nah, ketika mafia di sini yang memegang asetnya dan ingin membeli untuk capital expenditure, mereka membuat invoice fiktif palsu
dengan harga yang lebih tinggi kerjasama dengan pihak C, sehingga uang yang dibayarkan lebih besar. Sedangkan pihak C ini kan harganya nggak segitu. Harga jualnya dia kan nggak segitu. Dia membuat jumlah harganya dibikin gelembung lebih tinggi. Nah, mafia dan pihak C tahu, pihak yang partnernya ini nggak tahu. Jadi uang masuk 2 miliar, anggaplah 2 miliar mau langsung dibelikan. Padahal kan nggak gitu ya, padahal kan pasti ada apa istilahnya uang ekuitas yang disimpan-simpan ya. Tapi intinya kita analogikan yang paling simpel dulu. Katakanlah kalau 2 miliar yang mau kita lempar ke sini, harga aset yang sebenarnya dibeli di sini itu cuma 500 juta. 4 kali lipat lebih mahal. Artinya 2 miliar dibuang, mendapatkan aset yang dia jual, yang pihak C jual seharga 500 juta masuk ke perusahaan. Uang dititipkan ke perusahaan C. Uang 2 miliar dititipkan, termasuk uangnya mafia itu sendiri. Pada saat dititipkan, barang ini disimpan ke dalam perusahaan ini senilai 500 juta, kan dapat keuntungan sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar itu duitnya dari mana? Tadi masih ingat ya, 1 miliar pihak mafia, 1 miliar pihak dari partnernya. Pada saat uang sudah masuk ke sini 1,5 miliar, secara nggak langsung, uang dari partner mafia ini yang diajak joint venture, hilang 500 juta. Karena 1,5 miliar sudah ada di tangannya C. Berarti kan mafia ini punya 1 miliar plus profit 500 juta. Pihak C ini dapat bagian kok. Nah, tapi sebelum itu, 500 juta ini menjadi sebuah aset. Mafia membuat bisnisnya gagal. Langsung dibuat gagal dengan berbagai skema. Penjualan gak laku, lalu nggak ada proses operasional, manajemen dibikin ngawur, segala macam. Yang penting akhirnya dalam selang beberapa bulan, operasional nggak ada, bisnis langsung dibikin mati dengan sengaja. Artinya mafia ini membuat bisnis secara palsu. Dari awal partnershipnya palsu. Dia nggak mau berbisnis, dia mau ngambil aset dari temennya ini karena dia tahu temennya punya uang. Tapi mafia harus terpaksa keluar modal dulu. 500 juta terpaksa dijual. Pada saat 500 juta capital expenditure senilai 500 juta dijual, kan itu jadi depresiasinya. Beli mesin, beli apapun itu, pasti ada depresiasi 25%. 500 juta turun 25%, berarti sisa 375 juta. 375 juta pada saat dipecah, kembalinya dalam bentuk apa? Untuk pihak A dan B, mafia dan partnernya ini. Dalam bentuk saham kan? Maksudnya kan 1 miliar 1 miliar. Berarti dua belah pihak punya 50-50. 375 juta setelah depresiasi dijual, maka akan dapat 170 berapa itu? 375 bagi 2 ya. 160 170 sekian bagi 2 itu. Bagi 2, akhirnya mafia akan megang sekitar 160 jutaan sekian itu ya. Habis dipecah 175 bagi 2 itu, partnernya ini selesai. Dia hanya akan pulang dengan kerugian. Masuk uang 1 miliar, pulang-pulang cuma bawa uang kurang dari 200 juta. Akhirnya mafia dan partner ini memutuskan untuk berhenti bisnis bareng karena bisnisnya dinyatakan gagal. Padahal mafia ini dari awal memang planning untuk menggagalkan. Ini partnernya masuk uang 1 miliar, akhirnya saldonya dia kembali kurang dari 200 juta. Artinya dia rugi lebih dari 80 juta. Mafia kan akan dapat uang kan tadi? 160 juta, 170 juta sekian itu setelah dibagi 2 itu. Sama partnernya ini akan dimasukkan digabungkan duitnya. 1,5 miliar tambah 160 berapa juta itu. Anggaplah jika dijumlah, itu 1,7 miliar aja ya. 1,7 miliar, partner ini memang nggak dapat 2. Nggak boleh dapat 2, karena ini kan bisnisnya mafia. Partner ini cuma dapat komisi. Komisinya cukup 100 juta aja, nggak apa-apa. Artinya, mafia ini akan mendapatkan 1,6 miliar, partnernya sin C, yang C ini dapat 100 juta. C ini kan kontribusinya hanya untuk menemani mafia ini agar bisa transaksi bisnis. Dia kan nggak mengalami kerugian. Produk aslinya memang harganya 500 juta kok. Secara bisnis dia profit, tapi dia mendapatkan uang komisi dari jasanya. Jasanya dibayar 100 juta. Ya win-win solution dong. Pihak C-nya oke. Mafia ini pulang bawa 1,6 miliar. 1,6 miliar ini, misalnya dia kotor lah ya. Ada biaya operasional apapun yang dikeluarkan, dia akan cash out di 1,5 miliar. Bisnis ini membuat mafia mendapatkan profit 50% dengan memanfaatkan sistem investasi bodong ke calon partnernya sendiri di internal. Yang ini nggak menggunakan prinsip perbankan, nggak pakai auditing di luar. Nggak usah, ajak teman aja. Mafia punya teman, ajak aja temannya ini orang kaya, pakai sistem seperti ini, dia akan dapat 50%. Itulah ya, itu adalah teknik dari bagaimana cara mafia merampas aset. Perampasan aset itu bisa dibilang ilegal jika memang dari awal paksa ambil. Paksa, secara kekerasan yang nggak pakai sistem. Tapi perampasan aset juga bisa dibilang legal, karena nggak ada aturan hukumnya dan aturan hukum juga nggak bisa membuktikan. Hukum itu kan cara kerjanya harus bersifat pembuktian. Baru orang bisa dinyatakan bersalah. Kalau hanya atas dasar dugaan dan bukti itu nggak kuat, ya percuma juga. Hukum nggak bisa bertindak. Mafia itu bukan secara tiba-tiba melakukan kriminal seperti orang miskin yang langsung nyuri, langsung bunuh, langsung nangkep di awal. Nggak. Mafia bermain di belakang. Oleh karena itu dia bisa mendapatkan aset orang lain. Bisnis secara tidak etis. Tapi mereka berjalan dengan legal.